Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini berjudul tentang kisah pesugihan Nyai Puspo Cempaka. Cerita kali ini ditulis oleh akun yang bernama Enlaila. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Namun sebelum ceritanya saya mulai, semua nama sudah disamarkan, karena itu merupakan privasi dan untuk keamanan bersama. Yuk, daripada menunggu lama-lama lagi, mari kita langsung saja ke ceritanya. Suara azan berkumandang di tua masjid pertanda subuh telah tiba. Bagus yang tengah tertidur mendengarkan suara azan segera langsung bangun terlebih dahulu dengan meluruskan tubuhnya terlebih dahulu sebelum bangun untuk meregangkan otot-otot pada tubuh. Lalu dia beranjak bangun menuju ke kamar mandi untuk cuci muka, dan setelah cuci muka dia langsung berwudu untuk melaksanakan sholat subuh. Setelah sholat, dia segera mempersiapkan perlengkapan untuk berjualan, dan Bagus mempersiapkan bahan-bahan bumbu untuk berjualan bubur kacang hijau keliling, seperti membuat santan kelapa yang lalu memasak kacang hijau untuk dijajakan berjualan. Meski usianya masih muda, tapi Bagus tidak malu berjualan bubur kacang hijau keliling karena dia ingin sekali membantu kedua orang tuanya dan juga kedua adiknya yang masih membutuhkan biaya untuk sekolah. Bagus sudah mencari pekerjaan kesana kemari, namun tetap saja dia belum mendapatkan pekerjaan, dan sekarang dia mulai membuka usaha sendiri dengan berjualan bubur kacang hijau keliling. Sudah sekitar 6 bulan dia menganggur setelah lulus sekolah, dan dia tidak mau menganggur terus-menerus. Akhirnya dia berjualan bubur kacang hijau. Itu pun setiap pagi dibantu oleh ibunya memasak kacang hijaunya. Setiap pagi, dia itu di dalam rumahnya Bagus sudah beraktivitas. Selain membantu Bagus memasak bubur kacang hijau, Bu Yati juga masak untuk jualannya. Bu Yati berjualan pecel keliling, sedangkan ayah Bagus, yaitu ayahnya, sudah meninggal dunia akibat kecelakaan yang dialaminya. Waktu itu Bagus masih duduk di kelas 2 SMP. Ayahnya meninggal mengalami kecelakaan pada saat dia bekerja. Ayahnya kala itu berprofesi sebagai supir truk yang membawakan barang-barang produksi dari pabrik. Saat itu ayahnya kecelakaan pada waktu dini hari sekitar pukul 2. Kecelakaan tersebut diakibatkan karena ayah Bagus mengantuk sehingga tidak fokus dalam mengemudi dan oleng sama nabrak pohon besar yang ada di samping jalan. Maka dari itu sekarang Bagus harus membantu Ibu Yati untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Saat kepergian ayahnya Bagus ini belum percaya dan belum rela atas kepergian ayahnya. Namun dengan berjalannya waktu, Bagus dan ibu serta adik-adiknya pun mulai terbiasa tanpa ayahnya. Saat itu waktu Bagus masih duduk di bangku SMA, dia tidak seperti teman yang lain yang selalu bisa bermain nongkrong dengan teman-temannya, karena Bagus harus bekerja setiap pulang sekolah membantu ibunya. Dia bekerja di rumah tetangganya. Setiap sore sehabis pulang sekolah, Bagus berjaga toko di toko sembako tetangganya. Saat dia sedang bekerja, dia difitnah oleh pemilik toko, katanya Bagus telah mengambil uang yang ada di tempat uang. "Bagus, kamu tidak jujur ya? Mau jadi apa kamu kalau sudah belajar mencuri?" ucap Bu Fani. "Maksud ibu apa, Bu? Saya tidak mencuri, Bu," jawab Bagus. "Kalau bukan kamu siapa lagi? Kan setiap sore yang jaga kamu. Saya hitung uangnya selalu saja kurang," bentak Bu Fani. "Saya berani sumpah, Bu, saya tidak mengambil uang di toko ibu ini," ucap Bagus. "Halo, sudahlah. Mulai sekarang kamu tidak usah lagi bekerja di sini," kata Bu Fani. "Tapi Bu," "Tidak ada tapi-tapian. Silakan kamu langkahkan kaki dari sini," ucap Bu Fani.
Dengan langkah yang tidak bersemangat, Bagus pun beranjak pergi dari toko itu. Dia pun tidak mendapatkan uang pesangon sepeser pun saat keluar dari toko itu. Dan semenjak saat itu Bagus pun pusing kembali harus mencari pekerjaan sampingan kemana lagi untuk uang sakunya. Sesamanya di rumah, Bagus datang dengan wajah tertekuk membuat ibunya memelas. "Loh, kamu kenapa? Kok begitu wajahnya, Gus? Tertekuk gitu?" tanya ibunya. "Aku dipecat, Bu, dari tokonya Bu Fani." "Memangnya kenapa kamu kok dipecat?" tanya Ibu Yati. "Aku difitnah, Bu. Aku berani bersumpah, Bu, aku tidak melakukan itu." "Ya kamu ngomong yang jelas, cerita kamu itu difitnah karena apa?" "Aku difitnah katanya aku yang sudah mengambil uang di toko, Bu. Padahal aku sudah jujur dan sama sekali tidak mencuri, Bu." "Ya sudah, kamu yang ikhlas. Kamu fokus sekolah saja ya," ujar Ibu Yati. "Gak mau, Bu. Aku mau bantu Ibu supaya Ibu tidak keberatan." "Ibu sama sekali tidak keberatan, Gus. Yang penting kamu sekolah saja biar pintar." "Tidak, Bu. Nanti aku akan mencari pekerjaan lain," jawab Bagus sembari beranjak pergi ke kamar mandi. Seperti biasa, Bagus berangkat sekolah dan sepulang sekolah dia mencari pekerjaan lain. Namun tetap saja dia tidak dapat pekerjaan yang membuat dia tidak bisa membantu ibunya lagi. Singkat ceritanya, akhirnya Bagus pun lulus sekolah. Dia sangat senang karena sudah lulus. Dia segera mencari pekerjaan ke sana kemari untuk membantu ibunya dan kedua adik-adiknya. Dia mengubur mimpinya untuk bisa melanjutkan kuliah karena tidak ada biaya untuk melanjutkan sekolah. Setelah lulus sekolah, dengan bekal ijazahnya dia mencari pekerjaan ke sana kemari. Namun sudah berbulan-bulan tidak ada satupun perusahaan ataupun toko-toko yang menerimanya. Karena dia tidak mau lama-lama menganggur, akhirnya Bagus pun membuka usaha sendiri dengan modal uang simpanan yang dimiliki oleh Bu Yati. Bagus mendapatkan ide usaha itu juga dari Ibu Yati. Sebenarnya dia juga tidak enak karena menggunakan uang simpanan milik ibunya. Namun ibunya selalu memberikan semangat dan memberikan dukungan untuk berjualan bubur kacang hijau. "Sudah kamu pakai uang simpanan ibu saja buat modal usaha," ucap Bu Yati. "Usaha apa, Bu?" tanya Bagus. "Kamu jualan bubur kacang hijau saja, keliling, nanti pakai uang ibu," ucap Bu Yati. "Gak mau, Bu, aku gak mau merepotkan ibu. Masa aku usaha menggunakan uang modal dari ibu? Itu kan uang sekolah buat biaya sekolah adik-adik, Bu," ucap Bagus. "Tidak apa-apa, Gus. Nanti kan kalau usaha bubur kacang hijau kamu laris manis, kamu bisa mengembalikan uang itu." "Tapi, Bu," kata Bagus. "Tidak ada tapi-tapian, Gus. Daripada kamu mencari kesana kemari tidak dapat, mending kamu usaha. Dan juga ibu akan dukung kamu kok, Gus. Ibu janji." "Ya sudah kalau begitu, Bu. Makasih ya, Bu. Maaf, aku belum bisa membahagiakan ibu," kata Bagus. "Iya, sama-sama. Kamu tidak usah bicara seperti itu. Ibu yakin nanti kamu pasti bisa sukses," ungkap ibu. Singkat ceritanya, Bagus pun mulai berjualan bubur kacang hijau keliling dengan gerobak dorong. Dia berjualan berkeliling dari satu desa ke desa lain, menjajakan dagangannya supaya laku. Setiap hari dari pukul 10 pagi hingga sore hari, Bagus berjualan tanpa henti. Berjalan kaki mendorong gerobak yang cukup berat. Sesekali dia mengelap keringat pada keningnya, yang menetes dengan menggunakan handuk yang dikenakan pada lehernya. Sesekali Bagus membunyikan sendok yang dipukulkan pada mangkuk untuk mengundang para pembeli yang datang beli dagangannya. Dia setiap hari selalu mangkal di depan perkantoran yang ada di samping jalan raya. Setiap siang jam istirahat dia mangkal di sana, menunggu para karyawan kantor keluar untuk membeli bubur kacang hijaunya. Sudah ada beberapa orang yang menjadi pelanggannya Bagus. Bahkan Bagus tertarik dengan salah satu karyawan yang kerja di kantor tersebut.
Bahkan Bagus sudah kenal dengan wanita itu. Wanita itu namanya Maya. Maya berparas sangat cantik dengan rambut menjuntai dan tubuh yang tinggi semampai. Setiap hari, Maya selalu membeli bubur kacang hijau Bagus. Maya ini menjabat sebagai sekretaris di kantor tersebut. Siang itu Maya datang menghampiri Bagus untuk membeli bubur kacang hijaunya. "Gus, seperti biasa ya," ucap Maya. "Siap, Mai. Tunggu sebentar ya. Silakan duduk dulu," ucap Bagus. Maya pun tampak terduduk di kursi yang sudah disiapkan oleh Bagus. Beberapa saat kemudian Bagus pun menghampiri Maya dengan membawakan semangkuk bubur kacang hijau. "Ini Mai buburnya." "Iya, makasih ya Gus," jawab Maya. Bagus beranjak kembali ke tempat gerobaknya, namun saat dia mulai melangkah seketika langkahnya terhenti. Gus, sini dulu dong. Duduk temenin aku." "Ah, gak enak Mai, nanti dilihat sama teman kantor kamu yang lain." "Gak apa-apa, sini duduk aja. Mumpung masih sepi kan jualan kamu. Ada aku doang," ucap Maya. "Iya sih, gak tahu kok sepi ini ya. Mungkin pada bosan kali ya sama bubur kacang hijau aku." "Sabar Gus, nanti juga pasti laku kok bubur kamu itu." "Oh iya, kamu kenapa gak keliling aja Gus?" tanya Maya. "Tadi udah keliling Mai. Memang setiap siang aku bakal mangkal di sini kan sampai sore." Maya bercengkrama dengan Bagus sembari menyantap bubur kacang hijaunya. Mai, aku boleh minta nomor HP kamu nggak?" "Buat apa Gus?" "Ya siapa tahu kamu mau pesen bubur kacang hijau aku bawain ke rumah kamu kan bisa," alasan Bagus. "Ya udah nih, catat," kata Maya sembari memberikan HP kepada Bagus. "Makasih ya Mai," ucap Bagus. "Iya sama-sama," jawab Maya. Sore harinya Bagus segera bergegas untuk pulang dengan mendorong gerobaknya. Namun sialnya sore itu gerobak jualan Bagus itu sedikit bermasalah sehingga dia menghentikan dorong gerobaknya. Dia duduk di bawah pohon mangga yang ada di samping jalan untuk beristirahat sembari mengibaskan topinya yang dikenakannya itu untuk mengusir keringatnya yang ada di tubuh. Hari sudah mulai petang, tetapi Bagus belum sampai juga di rumah, padahal biasanya Bagus selalu pulang cepat. Sialnya lagi, sandal yang dikenakannya itu putus, sehingga dia harus mencari toko untuk membeli sandal yang baru. Setelah selesai beristirahat, Bagus melanjutkan kembali perjalanannya menuju ke rumah. Tapi sebelum ke rumah, dia mampir ke salah satu toko untuk membeli sandal jepit. Akhirnya dia mendapatkan juga sandal jepit yang sesuai dengan ukurannya. Suara azan maghrib mulai berkumandang. Dengan bergegas Bagus mendorong gerobak supaya cepat sampai di rumah. Saat sedang mendorong gerobaknya untuk berjalan pulang menuju ke rumah, di tengah jalan dia merinding, bulu kuduknya berdiri semua karena ada hembusan angin kencang yang merasuk ke dalam tubuhnya. Kala itu dia melewati depan kuburan pas waktu maghrib, membuat langkah semakin cepat dan napasnya yang memburu. Namun saat melewati kuburan itu dia merasa seperti ada yang mengikutinya. Dia mencoba membalikkan tubuh melihat ke arah belakang tubuh. Betapa terkejutnya dia melihat sosok wanita dengan rambut panjang berantakan dan pakaian berwarna putih lusuh, berwajah hancur penuh dengan darah. Sosok itu melayang di atas tepat di belakang Bagus. Sosok itu mengikik dengan suara khasnya. Sontak Bagus pun terkejut, ketakutan dan tubuhnya yang gemetaran serta bulu kuduk merinding. Dia segera berlari dengan mendorong gerobak sembari berdoa sebisanya. Beberapa saat kemudian, sosok itu sudah tidak mengejar Bagus lagi dengan napas yang tidak beraturan. Akhirnya Bagus sampai juga di rumahnya dan dia langsung masuk ke dalam rumah dengan langkah yang tergopoh-gopoh. "Kamu kenapa Gus? Kok ngos-ngosan seperti itu?" tanya Bu Yati. Ada hantu Bu," ucap Bagus terbata-bata. "Ada apa sih Gus? Ngomongnya benar. Ada hantu Bu," jawab Bagus. "Hantu? Di mana Gus?" "Kamu hanya berhalusinasi saja paling." "Oh enggak Ibu. Beneran Bu, aku lihat kuntilanak terbang mengikuti aku di depan kuburan Bu."
Sudah sekarang kamu mandi saja. Lihat tuh keringatnya, banyak sekali, kata Bu Yati. Bagus pun segera menuju ke kamar mandi untuk membersihkan badannya. Malam harinya Bagus menatap foto Maya yang ada di ponselnya. Dia mendapatkan foto Maya dari sosial media Maya. Maya, kamu itu memang cantik, tapi sayang kamu pasti tidak mau sama aku. Aku kan miskin, gak punya apa-apa. Tapi aku yakin suatu saat nanti aku bisa mendapatkan kamu, ucap Bagus sembari menatap foto Maya yang ada di layar HP-nya. Kemudian Bagus pun berbaring di atas kasur sambil membayangkan wajah Maya yang cantik. Gimana ya cara mendapatkan Maya? Gumamnya dalam hati. Dia memandangi ke atas langit-langit dinding yang sudah rapuh dan kadang bocor saat hujan tiba. Hingga akhirnya dia terlelap dengan sendirinya saat sedang membayangkan Maya. Keesokan paginya, seperti biasanya Bagus mempersiapkan semua perlengkapan untuk jualan bubur kacang hijaunya. Kali ini dia harus pergi ke pasar terlebih dahulu subuh-subuh karena bahan-bahannya sudah habis. Setelah pulang dari pasar, baru dia memasak bubur kacang hijaunya untuk dijual keliling kembali. Pagi itu Bagus berangkat lebih siang dari biasanya karena dia tadi ke pasar terlebih dahulu. Akhirnya dia berkeliling sebentar dan langsung menuju ke kantor tempat Maya kerja untuk mangkal. Siang itu Maya tidak menghampiri Bagus untuk membeli bubur kacang hijau padahal Bagus sudah menunggu kedatangan Maya. Malah dia melihat Maya yang membuat hatinya Bagus terluka, berasa tersayat-sayat. Dia melihat Maya jalan berduaan masuk mobil dengan laki-laki saat mau pulang kerja. Bahkan Maya juga terlihat cuek tidak menyapa Bagus. Sadar Gus, sadar, kamu tidak pantas untuk Maya, batin Bagus. Dan saat itu juga Bagus beranjak untuk pergi dari kantor tersebut. Suatu ketika Bagus menyambangi rumah temannya dan tidak jauh dari rumah Bagus. Dengan menggunakan sepeda, Bagus menuju ke rumah Heru. Sesampainya di rumah Heru, dia memarkirkan sepeda di depan halaman rumah. Terlihat Heru sedang duduk di depan teras rumah sembari membaca buku majalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gus, baru kelihatan aja nih. Iya nih, mumpung libur keliling jadi main kesini, ucap Bagus. Kamu masih jualan bubur kacang hijau aja, Gus? Iya, Her. Kamu sendiri sekarang kerja di mana? Aku kerja di pabrik, Gus, jawab Heru. Oh iya, Gus. Kamu mau minum apa? Aku buatkan minum dulu ya. Apa aja deh, Her, kata Bagus. Saat Heru beranjak pergi, Bagus membaca buku majalah yang ada di meja teras rumah yang tadi dibaca oleh Heru. Di dalam majalah itu, dia melihat suatu informasi tentang praktek pesugihan. Dengan segera dia mengambil HP dan mengambil foto informasi yang ada di dalam majalah tersebut. Beberapa saat kemudian Heru datang dengan membawakan minuman. Ini Gus, diminum dulu, kata Heru. Iya makasih Her. Oh iya Her, kamu mau nggak bantuin aku? Nanti aku bagi dua deh hasilnya gimana? Ucap Bagus. Maksudnya gimana nih? Tanya Heru belum paham. Dan ini di majalah kok ada tempat praktek pesugihan ya? Aku mohon sama kamu bantu aku ya. Aku mau mendapatkan Maya. Mungkin dengan cara ini aku bisa mendapatkan hatinya, ucap Bagus. Ya ampun Gus, kamu tidak boleh melakukan itu. Syirik Gus, musyrik. Ah, kamu itu gak CS sama aku, kata Bagus. Seketika Heru terdiam dan berpikir. Oke lah kalau gitu aku bantu, tapi kamu janji ya bagi dua hasilnya, ucap Heru. Masalah itu ya tenang saja Her, aman kalau berhasil ya. Kamu semua yang kamu mau. Ya tentu saja akan aku beri, kata Bagus. Heru dan Bagus benar-benar sudah terjerumus ke dalam lembah hitam yang sangat menyesatkan dan perbuatan yang musyrik yang dibenci oleh Allah SWT. Singkat ceritanya, keesokan harinya Heru dan juga Bagus berangkat menuju ke tempat yang ditujunya dengan perjalanan sekitar 3 jam dengan menggunakan motor milik Heru. Mereka melewati jalanan hutan yang sangat sepi dan hanya melewati jalan setapak saja.
Yang bener Gus, ini masa kita pergi ke tempat seperti ini sih? Tanya Heru memastikan. Bener Her, ini sesuai kok sama alamat yang ada di majalah. Udah jalan aja, ikuti alamat ini saja, timbal Bagus. Beberapa saat kemudian, mereka pun sampai juga di tempat yang dituju. Mereka melihat sebuah rumah yang berdiri di tengah hutan. Rumah itu terlihat reot terbuat dari bambu. Kamu yakin ini rumahnya Gus? Iya yakin, ini sesuai kok sama alamatnya. Rumahnya berada di samping sungai, ucap Bagus. Udah kita langsung masuk aja, kata Bagus. Mereka berdua pun kemudian berjalan dengan tergopoh-gopoh menuju ke teras rumah. Permisi. Sesekali mereka berdua mengintip dari jendela rumahnya yang ada di samping itu. Sepi Gus, gak ada orang. Masa sih? Kita ketuk lagi aja pintunya. Beberapa saat kemudian, pemilik rumah itu pun keluar dari dalam rumah. Seorang wanita parubaya berjalan bungkuk membawa tongkat. Ada apa kalian datang kemari? Tanya Mbah Ona. Sebelumnya kenalin dulu Mbah, saya Bagus dan ini teman saya Heru Mbah. Ya sudah, masuk, ucap Mbak Ona dengan ketus. Mereka berdua pun dengan langkah perlahan-lahan berjalan mengekor di belakang Mbah Ona. Lalu mereka duduk berhadapan di tikar yang sudah disediakan. Jadi gini Mbah, saya mau merubah nasib saya menjadi kaya raya dengan pesugihan yang ada di sini. Bagus pun menjelaskan. Seketika Mbak Ona tertawa-tawa terbahak-bahak mendengar apa yang diucapkan oleh Bagus. Pesugihan Nyai Puspo Cempoko tidak mudah dilakukan. Ada syarat dan ritual yang harus kamu lakukan, kata Mbah Ona. Apa syaratnya Mbah? Tanya Bagus. Syaratnya kamu harus siap menikah dengan Nyai Puspo Cempoko dan kamu akan menjadi bujang selamanya. Tapi Mbah, tidak ada tapi-tapian. Memang seperti itu syaratnya, kata Mbah Ona. Baik Mbah, kalau begitu saya siap, jawab Bagus mantap. Seketika Heru mencolek Bagus dan berbisik kepada Bagus dengan lirih. Gus, kamu yakin mau melakukan ini? Ini serem banget loh, ucap Heru dengan lirih. Udah tenang aja, kamu tinggal lihat aja. Gimana, apakah kamu siap untuk syarat yang pertama? Tanya Mbak Ona. Iya Mbak, saya siap, jawab Bagus dengan mantap. Bagus melakukan ini karena dia ingin menjadi kaya raya dan bisa mendapatkan hatinya Maya dan juga ingin membantu ibunya. Syarat yang kedua, kamu harus melakukan puasa muti selama 7 hari dan ditambah puasa ngeblong selama 1 hari. Puasa itu dimulai pada hari Selasa Kliwon. Lalu kamu harus menyiapkan ayam hitam dan sesajen yang lain, ucap Mbah Ona. Baik Mbah, akan saya penuhi semuanya. Lalu ritualnya bagaimana Mbah? Ritualnya nanti saya saja. Yang penting kamu melakukan puasa muti saja dulu. Dan nanti kamu datang lagi ke sini pada saat hari puasa ngablong, ucap Mbah Ona. Baik Mbah, kalau begitu kami pamit pulang dulu ya Mbah. Mereka berdua pun akhirnya beranjak pergi pulang mengendarai motor dengan melewati jalanan hutan yang tadi siang mereka lewati. Malam itu mereka melewati jalan setapak di tengah hutan dengan cahaya dari lampu motor. Hati-hati Gus, ucap Heru. Kali ini Bagus yang mengemudikan motornya, sedangkan Heru bonceng di belakang. Saat di tengah perjalanan pulang, Heru tiba-tiba merinding, bulu kuduknya berdiri semua. Gus, aku kok takut ya? Takut kenapa? Sudah gak ada apa-apa kok, kata Bagus menenangkan. Namun beberapa saat kemudian Bagus pun merasakan bulu kuduknya berdiri. Dia merinding, akan tetapi Bagus berusaha untuk tetap tenang dan berharap tidak ada apa-apa. Saat dia melihat ke arah spion pada motor, dia sontak terkejut melihat ada sosok kuntilanak yang terbang di atas Heru. Sosok wanita itu berambut panjang acak-acakan dengan pakaian putih lusuh serta suara tertawa yang mengikik dengan lantang sekali. Lalu kemudian Bagus pun mempercepat laju motornya untuk segera sampai di rumah. Tapi sialnya,
Tiba-tiba saja motornya itu mogok di tengah jalan, membuat mereka tambah ketar-ketir. Tubuhnya yang gemetaran, keringat dingin mulai bercucuran dengan napas yang tidak beraturan. Mereka berdua turun dari motor untuk mengecek mesin motornya. Aduh, gimana ini Gus? Kuntilanak itu ngikutin sama keliatin kita terus. Ucap Heru ketakutan. Masa iya kita harus lari, Her? Terus motor kamu mau tinggal gitu di sini? Kata Bagus. Ya nggak gitu juga Gus, udah kita cek dulu lah ini motor kenapa. Padahal biasanya kan nggak pernah mogok seperti ini. Kamu aja Her, aku kan nggak tahu tentang mesin motor, kata Bagus. Dalam rasa ketakutannya, Bagus dan juga Heru segera memperbaiki motor, dan beberapa saat kemudian sosok itu pun menghilang entah kemana. Di saat yang bersamaan sosok itu menghilang dan anehnya motor Heru bisa dihidupkan kembali. Ah, giliran sosok itu pergi baru nyala, sialan, ucap Heru kesal. Udah, ayo jalan lagi, kata Bagus. Singkat ceritanya, Bagus mulai melakukan puasa muti yang sudah menjadi syarat awal saat akan melakukan pesugihan Nyai Puspocemboko. Beberapa hari kemudian, Bagus pun meminta diantar lagi oleh Heru untuk mencari ayam hitam dan juga beberapa perlengkapan sesajen. Mereka berdua pergi ke pasar untuk mencari ayam hitam, namun sangat langka sekali ayam hitam dijual di pasaran, sehingga Bagus hanya mendapatkan beberapa sesajen saja di pasar. Dia mendapatkan sesajen seperti kemenyan, kembang 7 rupa, juara pasar, jajan tradisional, kelapa muda, pisang hijau. Gimana nih Her? Kamu tahu nggak di mana kira-kira penjual ayam hitam itu? Tanya Bagus. Ya mana aku tahu Gus, aku juga tidak tahu kayak begituan, kata Heru. Bantu aku napa Her? Kamu tanya-tanya sama teman-teman kamu kek, atau apa gimana gitu? Tinggal beberapa hari lagi nih, ujar Bagus. Iya deh, nanti aku coba tanya sama teman aku, tapi aku tidak janji ya. Nah gitu dong, makasih ya Her, ucap Bagus. Namun Heru langsung memutar kedua bola matanya dengan malas mendengar apa yang dikatakan oleh Bagus. 5 hari setelah dilakukan puasa muti oleh Bagus dan berjalan dengan lancar, tinggal 2 hari lagi dia harus segera mendapatkan ayam hitam itu. Bagus pun mengajak Heru untuk mencari ayam hitam ke pasar yang ada di kota lain karena Heru juga tidak mendapatkan informasi dari temannya. Namun sudah semua pasar dia cari, bahkan ke peternakan ayam sudah mereka datangi, tapi belum dapat juga ayam hitam yang mereka cari. Saat perjalanan pulang, Heru dan Bagus tiba-tiba saja berpapasan dengan seorang kakek tua, yaitu kakek tua itu menyapa kepada mereka. Nak, kalian sedang mencari ayam hitam ya? Bapak tahu tempatnya, ucapnya seketika. Sontak Heru dan Bagus terperanjat kaget mendengar ucapan kakek tua itu. Loh, kok kakek tahu kalau kita masih mencari ayam hitam? Kakek tahu dari mana? Tanya Bagus. Namun kakek tua itu hanya tersenyum kepada Bagus dan Heru. Itu tempatnya, ada di sana, di rumah yang ada di pojok jalan, ucap kakek tua itu sembari menunjuk ke arah yang dituju. Makasih ya kek, jawab Bagus. Mereka berdua pun segera berjalan menuju tempat yang sudah ditunjukkan oleh kakek tua itu. Saat melajukan motornya, Bagus melihat ke arah belakang, namun tiba-tiba saja kakek itu menghilang dalam sekejap entah kemana. Loh Her, kakek tua itu kok menghilang ya? Padahal kan dia jalannya pelan sekali, bungkuk lagi, ucap Bagus. Ah, ya bener Gus, dia siapa ya sebenarnya? Kok bisa tahu ya apa yang sedang kita cari? Ujar Heru. Iya juga sih Her, tapi udahlah gak penting, kita lanjutin aja jalan lagi. Beberapa saat kemudian mereka pun akhirnya sampai juga di halaman rumah yang ditunjukkan oleh kakek tua itu. Ini rumahnya Her, ucap Bagus. Ya mana aku tahu, kita tanya saja lah. Permisi, ucap Heru dan Bagus. Iya sebentar, terdengar sautan dari balik pintu.
Kemudian terdengar suara pintu dibuka. Terlihat ada seorang kakek tua yang tadi mereka temui. Sontak mereka berdua terkejut saat melihat kakek itu yang keluar dari dalam rumah yang terbuat dari bambu. "Loh, kakek kok ada di sini? Bukannya tadi?" "Tunggu sebentar, saya ambilkan ayam hitamnya dulu," kata kakek itu. "Iya, kek." Mereka berdua sangat keheranan dengan apa yang terjadi. Beberapa saat kemudian kakek tua itu pun kembali dengan membawa ayam hitam. "Ini ayamnya," ucap kakek sembari memberikan ayam hitam kepada Bagus. "Makasih, kek. Ini berapa harganya?" tanya Bagus. Namun kakek tua itu tidak mau dibayar, hanya memberikan ayam hitam itu begitu saja kepada Bagus. "Sudah bawa saja, tidak usah bayar." "Loh, kek, saya jadi tidak enak kalau begini," jawab Bagus. "Sudah, tidak usah banyak bicara, bawa saja," ujar kakek itu. "Ya sudah, kalau begitu kami pamit pulang dulu ya, kek. Terima kasih." Entah sangat mudah sekali apa yang mereka dapat dengan jalan yang tidak diduga-duga. Singkat ceritanya, Bagus dan Heru datang kembali ke rumahnya Mbah Ona dengan membawa perlengkapan yang sudah disiapkan. Saat itu Bagus masih melakukan puasa ngeblong. "Ini Mbah syaratnya, sudah saya siapkan semuanya Mbah." "Bagus kalau begitu," jawab Mbak Ona. Sesajen itu ditata rapi oleh Mbak Ona di nampan yang terbuat dari anyaman bambu. Dan saat itu juga ayam hitam langsung disembelih oleh Mbak Ona dan diambil darahnya. Kemudian darah ayam itu diletakkan di dalam mangkuk. Kemenyan sudah dibakar oleh Mbak Ona dengan mulut berkomat-kamit membaca mantra di dalam ruangan ritual. Sedangkan Heru dan juga Bagus sangat ketakutan melihat apa yang dilakukan oleh Mbak Ona. Hembusan angin kencang masuk ke dalam ruangan yang membuat bulu kuduk mereka merinding berdiri semua. Beberapa saat kemudian Mbak Ona pun selesai membacakan mantranya. "Setelah ini kamu harus mandi kembang terlebih dahulu," ucap Mbah Ona. Bagus dan juga Mbah Ona pergi ke belakang rumah yang sudah terdapat air kembang 7 rupa sudah disiapkan. "Kamu jongkok," perintah Mbah Ona. Tanpa berkata-kata apa-apa, Bagus mengikuti saja apa yang diperintahkan oleh Simbah itu. Dengan perlahan-lahan, Simbah mengguyurkan air kembang 7 rupa di atas kepala Bagus sembari membacakan mantranya. Singkat ceritanya, Bagus diantarkan oleh Simbah ke sebuah makam keramat yang ada di dalam hutan untuk melakukan ritual, sedangkan Heru dia menunggu di rumah Simbah. Bagus berjalan menyusuri jalan setapak dengan obor yang dibawanya sebagai penerangan. Semua sesajen juga dibawa semua untuk melakukan ritual. Beberapa saat kemudian akhirnya Bagus dan juga Simbah pun sampai juga di makam keramat. Lalu Bagus duduk bersila di bawah pohon besar. Pohon keramat kemenyan sudah mulai dibakar. Asapnya mulai mengepul dengan bau yang khas menyeruak masuk ke dalam hidung. Bagus diberikan mantra oleh Mbah Ona, lalu dia ditinggal sendirian di dalam makam keramat tersebut. "Ingat, kamu jangan menoleh ke belakang saat kamu mendengar suara apapun atau gangguan apapun itu," ucap Mbah Ona. Bagus pun mengangguk mendengarkan ucapan dari Simbah. Ritual ini dilakukan pada saat malam Jumat Kliwon. Bagus mulai merapalkan mantranya dengan mulut berkomat-kamit. Tiba-tiba, dia mendengar ada suara tapakan kaki dari belakang tubuhnya. Namun, Bagus tidak menghiraukan itu. Sesuai apa yang sudah diperintahkan oleh Simbah, dia terus merapalkan mantranya, meskipun tubuh dia sangat gemetaran dengan keringat dingin yang mengalir serta bulu kuduk yang merinding. Beberapa saat kemudian suara itu lenyap dan dibarengi dengan hembusan angin kencang yang tiba-tiba menghampiri ke arah pohon yang ada di hadapannya. Pohon itu bergerak-gerak dengan cukup kencang, padahal Bagus melihat ke arah pohon yang lain terlihat terdiam, tidak bergerak sama sekali. Tiba-tiba saja dari pohon itu terlihat cahaya terang memancar dan keluar seorang wanita yang sangat cantik jelita
mengenakan kebaya Jawa dengan sanggul serta mahkota yang ada di kepalanya membuat terlihat sangat cantik. Bagus merinding ketakutan saat sosok Nyai Puspo Cempoko telah hadir di hadapan berserta dengan pengawalnya yang ada di belakangnya. "Apa yang kamu inginkan?" Saya ingin kaya raya dan hidup sejahtera, Nyai," ucap Bagus. "Syaratnya kamu tidak boleh menikah selamanya dan akan menjadi bujang. Apa kamu siap?" "Baik, Nyai, saya siap," jawab Bagus. "Kalau begitu, siapkan kamar khusus dan tidak ada satu orang pun yang masuk kecuali kamu," ucap Nyai Puspo Cempoko. "Baik, Nyai," kata Bagus. Nyai Puspo Cempoko pun akhirnya menghilang seketika dengan wangi yang semerbak tertinggal di makam itu. Menjelang subuh, Bagus pun beranjak kembali ke rumah si Mbak Ona. Singkat ceritanya, Bagus sampai juga di rumah Mbak Ona. Di sana Mbak Ona sudah menunggu kedatangan Bagus bersama dengan Heru. "Silakan kamu makan dulu. Dari kemarin kan kamu pasti belum makan dan juga belum minum," ucap Mbak Ona. Mbak Ona sudah menyiapkan makanan untuk Bagus. Dengan lahapnya Bagus menyantap makanan yang sudah dihidangkan oleh Simba. Setelah selesai makan, Mbak Ona memberikan syarat lain terkait dengan ritual yang harus Bagus jalani. "Setelah ini kamu harus menyiapkan kamar khusus untuk ritual, yaitu untuk ritual kamu dengan Nyai Puspo Cempoko setiap malam Jumat Kliwon. Dan siapkan sesajen seperti kemenyan, kembang 7 rupa, kelapa muda, pisang hijau, jajanan pasar di dalam kamar itu. Setiap malam Jumat Kliwon kamu tidak boleh menikah dan tidak boleh melakukan hubungan selain dengan Nyai Puspo Cempoko. Di dalam kamar itu juga tidak ada yang boleh masuk kecuali kamu sendiri. Setiap malam Jumat Kliwon kamu harus melayani hasrat nafsu Nyai," jelas Mbah Ona. "Baik Mbah, saya mengerti," jawab Bagus. Bagus dan Heru pun segera untuk pulang ke rumah dengan menggunakan motor. Namun saat di perjalanan pulang di tengah hutan, tiba-tiba saja motor yang ditumpangi mereka itu bannya bocor. "Duh, kenapa lagi sini motor? Ada-ada saja," kesal Heru. "Mana lagi di tengah hutan lagi," ucap Bagus. "Ya sudah, kita dorong saja sampai depan jalan." "Mau gimana lagi? Di sini kan gak ada bengkel," kata Heru. Bagus menghela napasnya dengan malas. Akhirnya, motor itu didorong sampai ke depan jalan dan mencari bengkel. Beberapa saat kemudian, mereka menemui bengkel yang ada di samping jalan. Keduanya pun menunggu ban motornya yang sedang diperbaiki terlebih dahulu sembari istirahat. "Kamu tenang aja, Her. Aku pasti akan jadi kaya raya," ucap Bagus. "Iya Gus, iya. Jangan lupa ya dengan perjanjian kita." "Beres, Her. Kamu tenang aja," jawab Bagus. Sesekali Bagus melihat ke arah jalan raya. Dia sepintas melihat ada sosok kakek tua yang waktu dia lihat itu. Her, itu kakek tua yang waktu itu bukan sih?" ucap Bagus. "Mana Gus, mana?" "Itu loh, di warung depan," kata Bagus sembari menuju ke arah warung. "Iya Gus, benar. Itu kakek tua yang waktu itu," kata Heru. "Bentar ya, aku samperin dulu," ucap Bagus. Bagus pun beranjak berjalan menyeberang jalan menuju ke warung itu. Tapi saat Bagus sampai di warung kakek tua itu pun sudah tidak ada. Ya entah pergi kemana. "Bu, maaf tadi kakek tua yang duduk di sini kemana ya?" "Kakek tua? Yang mana ya Mas? Dari tadi tidak ada kakek yang duduk di situ kok Mas," jawab penjual warung. Seketika, Bagus pun terkejut mendengar apa yang dikatakan oleh ibu itu. Padahal jelas-jelas tadi itu dia melihat kakek itu duduk. "Oh ya sudah, kalau begitu maaf ya Bu, sudah ganggu ibunya. Saya pergi dulu ya Bu, permisi Bu," ucap Bagus. Singkat ceritanya, Bagus sesampainya di rumah langsung menyiapkan kamar khusus yang kebetulan di dalam rumahnya sudah ada kamar kosong yang ditempati sebagai gudang. Tidak lupa Bagus menyiapkan sebuah sesajen untuk melakukan ritual pada malam Jumat Kliwon.
Namun Ibu Yanti, ibunya Bagus, tidak mengetahui apa yang telah dilakukan oleh Bagus. Bahkan sekarang Bagus sudah kembali berjualan bubur kacang hijau seperti biasanya. Dia mangkal di depan kantor Maya seperti biasanya. Saat itu dia melihat kalau Maya tengah berjalan bermesraan dengan seorang laki-laki yang waktu itu dia lihat. "Sebentar lagi kamu akan menjadi milikku, Mai," ucap Bagus pada diri sendiri. Hingga tiba di malam Jumat Kliwon. Tengah malam, Bagus berjalan mengendap-endap menuju ke kamar khusus itu untuk melakukan ritual. Dia sudah berbaring menunggu kedatangan dari Nyai Puspo Cempoko. Perasaan takut dan was-was campur aduk dirasakan oleh Bagus karena dia harus merelakan keperjakaannya demi Nyai Puspo Cempoko, tapi itu semua Bagus lakukan demi mendapatkan kekayaan yang diinginkannya. Setelah beberapa saat menunggu, Bagus merasakan ada hembusan angin yang sangat kencang masuk ke dalam kamar tersebut, membuat tubuhnya bergidik merinding dengan bulu kuduk yang mulai berdiri. Hembusan angin tersebut membawa aroma khas yang sangat harum sekali wanginya, dan muncullah sosok Nyai Puspo Cempoko dengan wajah yang sangat cantik sekali. Dengan perlahan, Nyai Puspo Cempoko menghampiri ke arah ranjang si Bagus. Bagus pun dengan segera melayani nafsu dari sang Nyai. Apalagi dengan Nyai yang sangat cantik, dia juga ikut bernafsu untuk melakukan hubungan badan dengan Nyai Puspo Cempoko. Setelah selesai melakukan ritual, Bagus langsung mandi wajib. Keesokan harinya, di dalam lemari kamar Bagus tiba-tiba saja sudah ada banyak uang yang bertumbukan, membuat Bagus terkejut dan terpanah melihat uang itu. Dia tidak memberitahu ibunya. Dengan berjalannya waktu, Bagus tetap berjualan bubur kacang hijau untuk menutupi pesugihannya itu agar tidak dicurigai oleh para tetangganya. Bagus berjualan keliling sembari perlahan-lahan merenovasi rumahnya. Hingga suatu ketika Bagus ditanyai oleh ibunya tentang uang yang didapat sampai bisa merenovasi rumah. "Gus, kamu dapat uang dari mana sampai bisa merenovasi rumah seperti ini?" "Ibu, itu gimana sih? Ya dari hasil jualan bubur kacang hijau dong, Bu. Kan selama ini aku tabung," jawab Bagus. "Udah, Ibu bukannya seneng, malah tanya seperti itu, aneh sekali. Oh iya, nanti aku kembalikan uang modal dari Ibu itu ya," ucap Bagus. Ibu Yanti hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya dengan sikap Bagus yang sudah benar-benar berubah. Tidak hanya merenovasi rumah ibunya, dia juga membangun rumah megah sendiri di desa sebelah. Di dalam rumahnya itu juga terdapat kamar khusus yang sudah disiapkan. Bagus sudah bisa membeli motor dan mobil mewah yang terparkir di garasi rumahnya. Suatu ketika Bagus mendatangi rumahnya Heru, dia akan memberikan hasil kepada Heru yang sudah dijanjikan. "Sebelumnya, Her, apa kabar?" tanya Bagus. "Widih, sekarang sudah beda sekali penampilanmu, Gus. Sudah berhasil kamu sekarang?" "Iya, Her. Aku kesini mau bagi hasil untuk kamu. Aku juga mau memberikan kamu kios untuk kamu usaha biar tidak kerja di pabrik lagi," ujar Bagus. "Wah, yang benar kamu, Gus." "Ya bener lah, masa aku bohong sama kamu. Ini uang buat kamu, sama ini sertifikat tanah kios," ungkap Bagus. "Wah, makasih banyak ya, Gus." "Sama-sama. Oh ya, Gus, gimana kamu? Sudah mendapatkan cintanya Maya belum?" "Belum. Nanti sabarlah. Tidak usah buru-buru," ungkap Bagus. Sehingga ceritanya, sekarang Bagus menjadi kaya raya dan memiliki kedai kios bubur kacang hijau sendiri, dan juga dia memiliki usaha lain. Ibu Yati, ibunya, sudah tidak berjualan pecel keliling lagi karena kehidupannya sudah dijamin semuanya oleh Bagus. Begitu juga untuk biaya adik-adiknya sekolah. Suatu ketika Bagus pergi ke mall sendirian untuk membelikan hadiah untuk ibunya. Saat baru sampai di parkiran, Bagus melihat ada Maya dan pacarnya yang sedang bertengkar di parkiran saling adu mulut. "Wah, ini
Kesempatan aku untuk mendapatkan Maya nih, batin Bagus. Dengan segera Bagus pun beranjak pergi menghampiri Maya dan pacarnya untuk melerainya. Ada apa ini? Tanya Bagus. Kamu siapa? Nggak usah ikut campur ya. Aku teman Maya. Kenapa kamu kasar sekali sama perempuan? Ucap Bagus kala itu memberanikan diri. Sudah, sana pergi. Kamu siapa? Nggak usah ikut campur, jangan kurang ajar. Kamu itu nggak usah ikut campur ya, ucapnya naik pitam. Dan sebuah bogem tangannya mendarat ke arah wajah Bagus. Sudah stop, lebih baik kamu pergi sekarang, ucap Maya kepada pacarnya. Awas lu ya, ancamnya. Bagus, kamu gak apa-apa kan? Tanya Maya. Ayo kita duduk dulu di sana, ucap Maya. Mereka pun duduk di kursi yang ada di depan mall, sembari Maya memberi perhatian kepada Bagus. Maaf ya, gara-gara aku kamu jadi seperti ini, Gus. Sudah gak apa-apa, Mai, ini bukan salah kamu kok. Oh ya Gus, sekarang penampilan kamu beda ya. Kamu terlihat ganteng dan sekarang sepertinya kamu sudah mapan, ujar Maya. Bagus pun hanya tersenyum kepada Maya, berusaha rendah hati. Kamu sekarang kerja di mana, Gus? Kok aku nggak pernah lihat kamu di depan kantor lagi ya? Aku ngurus kios bubur kacang hijau, Mai. Oh, jadi kamu sekarang sudah jadi pengusaha kacang hijau ya? Wah, hebat kamu, ucap Maya. Beberapa hari kemudian, setelah pertemuan itu, Maya dan Bagus saling mengirim pesan satu sama lain, bahkan sampai teleponan hingga larut malam. Suatu malam Bagus yang berada di dalam kamar, dia sedang teleponan dengan Maya, tiba-tiba saja ada hembusan angin kencang masuk ke dalam kamar. Membuat Bagus merinding, kedinginan apalagi di dalam rumah dia sendirian. Bagus menempati rumah sendiri, sedangkan ibu dan adik-adiknya tinggal di rumah yang sudah direnovasi oleh Bagus. Hembusan angin itu membuat dirinya merinding, apalagi disertai dengan dia mendengar ada suara wanita yang bersenandung. Seketika Bagus mematikan sambungan teleponnya dengan Maya dan mencari di mana suara wanita bersenandung itu. Nah, dia pun mendengar suara itu berasal dari balik jendela kamarnya. Dengan perlahan, Bagus mengintip ke arah jendela dan saat dilihat, betapa terkejutnya dia. Di kebun depan jendela sudah ada sosok kuntilanak yang membelakangi Bagus dan sesekali membalikkan wajahnya hingga 180 derajat, memutarnya, dan kemudian menghadap ke arah Bagus itu. Sosok itu sangat menyeramkan dengan kedua mata yang melotot dan terlihat putih semua, serta penuh dengan darah di seluruh wajahnya. Sontak Bagus pun terkejut hingga terjatuh terpental karena kaget. Napasnya sangat memburu dengan jantung yang berdegup dengan kencangnya. Bagus sampai pingsan ketika sosok itu melayang menghampiri ke arahnya. Dia pingsan tidak sadarkan diri, terkapar di lantai hingga pagi hari. Di dalam rumahnya dia memiliki pembantu dan ada satpam yang berjaga di pos depan. Pembantunya itu saat masak di dapur malam-malam selalu mendengar ada suara wanita yang menyinden, membuat bulu kuduk pembantu tersebut merinding. Singkat ceritanya, sekarang Maya dan juga Bagus sudah menjalin hubungan. Maya sudah putus dengan pacar yang sebelumnya. Mereka selalu berjalan bersama-sama kemana-mana. Bahkan apa yang diinginkan oleh Maya selalu Bagus turuti apapun itu. Heru juga sekarang sudah ikut sukses dengan usaha yang dijalaninya berkat Bagus. Namun, Heru setiap malam juga selalu diganggu oleh sosok-sosok yang menyeramkan di rumahnya. Suatu ketika saat Heru tengah masak mie instan di dapur malam-malam, dia mendengar suara tapakan kaki yang terdengar jelas di telinganya. Namun dengan refleks dia melihat ke arah belakang, tapi tidak ada siapa-siapa. Seketika bulu kuduk Heru pun merinding dan dia pun tidak melanjutkan masak mie instannya. Untungnya minyak itu belum sempat direbus. Dengan berlari tergopoh-gopoh, Heru masuk kembali ke dalam kamar. Karena dia tahu semua sudah tidur dan hanya Heru saja yang masih terjaga, belum tidur karena lapar tengah malam. Sehingga dia masak mie karena takut, dia pun mengurungkan niatnya untuk masak mie dan kembali ke kamar.
Sesamanya di dalam kamar, dia mendengar ada suara yang mengetuk pintunya. Dia mencoba berpikir positif, mungkin itu adik atau ibunya. Akhirnya, dengan langkah yang perlahan-lahan dan perasaan takutnya, dia membukakan pintu kamarnya itu. Dan pada saat itu, pintu dibuka dan betapa terkejutnya Heru melihat sosok pocong yang berdiri di depan pintu dengan bau yang sangat bau bangkai. Sosok itu menatap dengan tatapan kedua mata yang melotot, serta mulut yang terbuka dengan lebar. Sontak Heru terkejut dan langsung berteriak, "Wah!" Saat itu juga Heru ambruk pingsan di ambang pintu. Dia tidak sadar hingga pagi hari. Di sisi lain, Bagus masih tetap melakukan ritual setiap malam Jumat Kliwon dengan ritual bersetubuh dengan Nyai Puspo Cempoko. Bagus tidak melupakan ritual itu untuk mendapatkan kekayaan yang bertambah. Malam ini malam Jumat Kliwon, Bagus sudah siap menunggu kedatangan Nyai Puspo Cempoko di dalam kamar ritual. Bahkan dia sudah menyiapkan semua sesajen untuk ritualnya, dan setelah beberapa saat Bagus menunggu kedatangannya, akhirnya hembusan angin masuk ke dalam ruangan disertai dengan wangi yang sangat menyeruak di dalam hidung. Bagus yang sudah terbiasa, sudah tidak ketakutan lagi seperti pertama. Sekarang dia malah merasa senang karena selalu mendapatkan kepuasan tersendiri. Terlihat Nyai Puspo Cempoko yang sangat cantik sekali dengan kebaya yang dikenakannya. Malam itu Bagus mulai melakukan hubungan dengan Nyai Puspo Cempoko. Singkat ceritanya, Bagus ini selalu dikuncingkan para tetangganya, bahkan Ibu Yati tidak terima dengan kuncingan para tetangganya itu. Karena yang Bu Yati tahu kalau Bagus bisa kaya raya seperti ini karena usaha yang dirintisnya. Namun tetangganya itu tidak percaya dengan apa yang dikatakan Bu Yati, dan semenjak itu Bu Yati tidak menghiraukan lagi omongan tetangga-tetangganya. Suatu ketika Bu Yati dengan kedua adik Bagus main ke rumahnya Bagus, dan tidak sengaja adik bungsunya masuk ke dalam kamar khusus itu. Dan setelah itu adiknya Bagus menghilang entah kemana, sudah dicari ke sana kemari, ya namun tidak ketemu. Bagus baru ingat kalau tidak ada satupun orang yang boleh masuk ke dalam ruangan itu kecuali Bagus sendiri. Jika ada yang masuk nantinya akan dijadikan tumbal oleh Nyai Puspo Cempoko karena sudah lancang masuk ke dalam ruangan ritual itu. Bahkan Bu Yati sudah memanggilkan orang pintar, namun kata orang pintar itu Bagus yang tahu semua itu pun, tapi Bagus tidak mau jujur dan tidak menjawab apa yang sebenarnya terjadi. Dan semenjak itu Bu Yati beserta dengan adik Bagus dan Bagus merelakan adik bungsunya tersebut. Namun suatu ketika saat Bagus sedang tertidur, dia bermimpi dia didatangi sosok adiknya yang dipasung di sebuah tempat, serta banyak orang yang berwajah pucat di sana dijadikan budak. "Mas Bagus, Mas, tolong aku Mas," teriak adiknya. Bagus hanya bisa menangis meratapi keadaannya karena dia tidak bisa berbuat apa-apa. Seketika Bagus pun terperanjat dengan keringat yang membasahi tubuhnya dan napas yang tidak beraturan. Singkat ceritanya, Maya diajak oleh Bagus untuk main ke rumah, namun saat Maya masuk ke dalam rumahnya, dia merasakan hawanya itu sangat panas sekali dan hampa. Bahkan suatu ketika dia mendengar ada suara anak kecil yang meminta tolong dari balik kamar khusus itu. Maya saat itu beranjak berjalan menuju ke kamar mandi. Ketika Maya beranjak berjalan menuju ke kamar mandi, tepat di depan kamar khusus tersebut, Maya mendengar ada teriakan minta tolong. "Tolong, tolong." Suara itu terdengar di dalam kamar khusus itu. Namun Maya tidak terlalu menghiraukan akan hal itu. Dia lanjut kembali masuk ke dalam kamar mandi. Setelah keluar dari kamar mandi, Maya baru menanyakan kepada Bagus yang sudah menunggu di depan ruang tamu. "Gus, aku mau tanya, itu kamar siapa ya? Tadi kok aku dengar ada suara minta tolong dari dalam?" tanya Maya. "Ah, masa sih? Kamu salah dengar kali, Mai. Itu kamar kosong, Mai." "Ya beneran, Gus.
Aku mendengar sendiri kok dengan jelas telingaku ini. Aku mendengar ada suara orang minta tolong, kata Maya. Sudahlah, tidak usah dipikirkan, ayo kita jalan-jalan saja. Kamu katanya mau shopping. Ya udah ayo. Makasih ya Gus, kamu selalu menuruti semua kemauan aku, jawab Maya. Singkat ceritanya, malam hari saat Bagus sedang duduk bersantai di belakang rumahnya di samping kolam renang, tiba-tiba saja dia melihat ke arah pohon pisang ada di belakang rumahnya itu. Pohon pisang itu ternyata bergerak-gerak dengan sendirinya, seperti terserang angin kencang, padahal saat Bagus cermati pohon yang lain tidak bergerak sama sekali. Semuanya terlihat diam, hanya pohon pisang saja yang bergoyang-goyang dengan kencang. Dan saat dia lihat seksama dengan kedua matanya, pohon pisang tersebut perlahan-lahan berubah menjadi sosok yang sangat menyeramkan. Sosok itu adalah sosok pocong dengan kedua mata yang melotot dan mulutnya yang menganga. Sontak Bagus terkejut saat sosok itu melompat ke arah Bagus dengan wajah yang menyeramkan, yaitu penuh dengan darah dan wajahnya juga hancur. Wah! Bagus pun berteriak dan segera berlari terbirit-birit masuk ke dalam kamar. Dan betapa terkejutnya dia saat sampai di dalam kamar. Tiba-tiba saja sudah ada sosok pocong yang menunggu di dalam. Karena ketakutan dan tidak tahan melihat sosok itu, serta bau bangkai yang menyengat, akhirnya Bagus pun pingsan. Suatu ketika Bagus pergi ke tempat diskotik bersama dengan Maya. Mereka meminum minuman keras yang sangat banyak sampai tidak sadarkan diri. Mereka berdua mengemudi mobil menuju ke dalam rumah Bagus, dan untungnya di jalan tidak terjadi kecelakaan. Mereka selamat sampai di rumah. Tanpa kesadaran Bagus dan Maya itulah mereka masuk ke dalam kamar khusus, dan mereka tanpa sadar melakukan hubungan di dalam kamar khusus itu. Yang tidak sadarnya lagi pada kala itu, Bagus lagi kalau dia tidak ingat malam itu adalah malam Jumat Kliwon untuk melakukan ritualnya. Malam itu saat Maya dan Bagus sedang melakukan hubungan badan, tiba-tiba saja hembusan angin kencang datang, dan sosok Nyai Puspojomboko melihat apa yang telah dilakukan oleh Bagus malam itu. Beliau sangat murka, dan saat itu juga Bagus baru sadar. Dengan wajah yang berubah sangat menyeramkan, membuat Bagus ketakutan, tubuhnya gemetaran, keringat bercucuran. Nyai Puspojomboko murka karena Bagus telah melanggar syarat yang sudah dilakukan, padahal Bagus sudah menjadi suaminya Nyai Puspojomboko. Malam itu semua benda yang ada di dalam kamar dihancurkan oleh beliau. Bahkan Maya dicekik dengan menggunakan tangan beliau sangat kuat, membuat Maya sesak napas hingga Maya kehabisan napas dan meninggal dunia di tempat. Tidak hanya itu, Bagus yang mencoba untuk keluar dari dalam kamar itu, pintu kamar langsung dikunci oleh Nyai Puspojomboko. Ampun Nyai, ampun, saya hilaf, ucap Bagus. Tidak ada kata ampun, karena kamu telah melanggar perjanjian, kamu sendiri yang akan aku jadikan budak, ucap Nyai. Bagus yang berdiri di samping lemari, seketika lemari itu diambrukkan oleh Nyai dengan menggunakan kekuatannya hingga menimpa tubuh Bagus. Dan Bagus pun akhirnya meninggal dunia dalam keadaan tubuh yang bugil, serta kepalanya bocor yang tertimpa lemari itu, sedangkan Maya terdapat sayatan pada lehernya dan keluar darah. Keesokan harinya, pembantu Bagus yang menemui bosnya di dalam kamar itu, saat itu pembantunya mencium bau anyir dari balik kamar itu, dan anehnya, saat pembantu itu membuka pintu kamar dengan mudah langsung terbuka. Dengan segera pembantunya memberitahu kepada Ibu Yati, yaitu ibunya Bagus dan tetangga yang lain. Setelah semuanya datang, jenazah Bagus segera dimandikan, sedangkan jenazahnya Maya dikembalikan kepada kedua orang tuanya. Saat sedang dimandikan, jenazah Bagus selalu mengeluarkan cairan dari dalam kemaluannya. Petua kampung yang datang, yang termasuk orang pintar, mencoba meramal apa yang telah terjadi. Astagfirullahaladzim, semasa hidupnya beliau telah melakukan pesugihan dan sudah menyekutukan Allah SWT. Itu yang membuat dirinya menjadi seperti ini. Kita berdoa bersama-sama supaya Bagus diampuni dosa-dosanya, ucap petua tersebut.
Seketika Ibu Yati menangis dan tidak menyangka kalau anaknya ternyata telah melakukan pesugihan. Antara malu dan pasrah, Bu Yati mencoba merelakan Bagus dan berusaha tegar. Dan semenjak itu, rumah Bagus sudah tidak lagi ditinggali. Bahkan pembantu dan satpam sudah tidak bekerja lagi di rumah itu. Ibu Yati sudah hidup sendiri seperti dulu lagi dengan anaknya yang nomor 2, dan beliau kembali berjualan lagi. Bahkan sekarang Bu Yati sudah tidak tinggal di kampung itu lagi karena ya sudah kepalang malu. Beliau kembali ke rumah kedua orang tuanya dan melanjutkan hidup di sana. Rumah mewah yang dibangun Bagus dengan uang hasil pesugihan itu sekarang sudah terpenggalai dan dihuni oleh penghuni makhluk lain. Ada baiknya jika kita mencari kekayaan dengan cara kerja keras, berusaha, dan juga tentunya berdoa pada Yang Maha Kuasa. Karena sekecil apapun harta yang kita dapatkan dengan cara halal jauh lebih baik daripada memiliki harta yang begitu banyak namun mendapatkannya dengan cara yang tidak halal. Na'udzubillah. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal demikian dan selalu bersyukur dengan apa yang dimiliki serta selalu dalam lindungan Allah SWT. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Semoga kalian terhibur ya teman-teman, dan semoga kalian mendapatkan manfaat yang banyak. Yang baik-baik kalian ambil, yang buruk kalian buang jauh-jauh. Jadikan itu menjadi sebuah pembelajaran untuk kita semua agar kita menjadi manusia yang jauh lebih baik. Sekian dan terima kasih, sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk kalian like, komen, dan share, serta subscribe untuk kalian yang belum. Nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian ya teman-teman, video ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.